Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas R8, Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI, angkatan 2020. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan sistem yang telah kami kembangkan. Sistem ini dirancang untuk membantu menentukan parfum yang tepat berdasarkan karakteristik seseorang dengan menggunakan metode forward chaining. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ervan Destama, Avan Febiantoro, Cahyo Sukmajihanto. Kami telah bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem kami bekerja dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Sekarang mari kita mulai presentasinya. Sistem pakar menentukan parfum dari karakteristik seseorang menggunakan metode forward chaining. Dalam dunia modern, parfum telah menjadi bagian penting dari gaya hidup banyak orang. Parfum tidak hanya berfungsi sebagai penambah aroma tubuh, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri dan kepribadian seseorang. Namun, memilih parfum yang tepat seringkali menjadi tantangan. Banyak faktor yang mempengaruhi pilihan parfum, seperti kepribadian, suasana hati, aktivitas sehari-hari, dan preferensi individu. Menyadari tantangan ini, muncul kebutuhan akan suatu sistem yang dapat membantu individu dalam menentukan parfum yang paling sesuai dengan karakteristik mereka. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah sistem pakar untuk menentukan parfum berdasarkan karakteristik seseorang, menggunakan metode forward chaining. Berikut adalah video demonstrasi yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ervan Destama. Baik, saya Ervan Destama dengan NPM 2020 4350 2799. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dan demo program dari sistem yang sudah kami buat, yaitu sistem untuk menentukan parfum yang cocok melalui dari karakteristik pengguna itu sendiri. Pada sistem ini terdapat dua tampilan halaman utama. Yang pertama itu untuk user dan yang kedua itu untuk admin, di mana cara kerjanya sistem untuk user bisa langsung melakukan konsultasi tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Sedangkan cara kerja untuk sistem untuk admin itu diharuskan melakukan login terlebih dahulu agar dapat bisa mengedit data-data dalam sistem ini. Pada tampilan user, jika user ingin melakukan konsultasi, pertama-tama user harus menginput biodata diri terlebih dahulu. Setelah itu akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan ya atau tidak dari jenis karakteristik parfum itu sendiri. Nah, untuk prosesnya, sistem akan mencocokkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih oleh user akan dicocokkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang ada pada data. Nah, untuk outputnya akan menampilkan kesimpulan jawaban dari hasil pilihan pertanyaan yang
sudah dipilih oleh user. Baik, langsung saja kita ke demo programnya saja. Untuk demo program aplikasi, nah di sini sudah terdapat tampilan user, di mana terdapat menu beranda, profil, informasi, pesan kontak, terus ada menu untuk konsultasi user. Di sini ada artikel, di sini ada kontak dari anggota tim, dan sini juga ada statistik pengunjung per harinya, dan secara keseluruhan juga di sini sudah 287. Jika user ingin melakukan konsultasi, bisa langsung mengklik menu konsultasi, mengisi biodata, terlebih dahulu menginput inputannya. Pertama, isi nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Nah, setelah itu klik tombol daftar. Nah, maka akan diarahkan ke pertanyaan dari untuk menentukan parfum dari karakteristik itu sendiri. Kita isi saja, misalnya tidak, ya, iya. Nah, inilah hasil dari output yang kita inputkan tadi. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya berarti di sini hasil analisanya yaitu kepribadian tegas dan perfeksionis gejala-gejalanya. Solusinya, nah di sini solusi untuk merek parfum rekomendasinya. Di sini ada Tom Ford, ada Chanel, ada YSL, Opium. Baik, kita coba lagi. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya, di sini pertanyaan ini akan mencocokkan dari data-data kesimpulan yang sudah dimasukin dari yang sudah diinput oleh admin di menu admin. Di sini adalah pencocokannya, kita input tidak, maka akan mencocokkan, akan menampilkan pertanyaan selanjutnya. Jika tidak lagi, maka akan menampilkan pertanyaan selanjutnya. Jika tidak lagi, akan menampilkan pertanyaan selanjutnya. Jika ya, akan menampilkan pertanyaan selanjutnya juga. Kita input ya. Nah, inilah hasil dari pencocokannya, yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu karakteristiknya yaitu kepribadian ceria. Nah, di sini definisinya, dan ini rekomendasi dari parfum, rekomendasi merek parfum untuk user jika pribadiannya ceria. Untuk selanjutnya, kita akan coba masuk ke menu untuk admin. Untuk menu admin, harus mengetikkan ininya dulu, localhostnya, karena di menu user tidak terdapat menu login. Karena
pada sistem ini kami memisahkan menu user dan menu admin. Jadi tidak membuat tombol login. Nah, di sini pada menu admin, admin menginputkan username dan password terlebih dahulu. Nah, setelah login, maka akan masuk ke tampilan admin seperti ini. Di sini di menu admin ada artikel. Nah, artikel-artikel yang untuk dimasukkan ke dalam menu user yang tadi di sini ada menu artikel. Nah, ini dari admin sini dimasukkannya. Di sini untuk editnya. Nah, untuk gejala, atau inputan pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang tadi di menu konsultasi. Nah, disinilah menginputnya, masukin kodenya dan namanya. Nah, untuk karakteristiknya itu adalah kesimpulannya atau hasil outputnya. Nah, di sini untuk menginputnya di sini nanti, dan ini tampilan yang sudah ada, yang sudah dimasukkan data-datanya. Nah, untuk rule-nya, rule itu adalah pencocokan. Nah, pencocokan antara gejala dan karakteristik. Ini daftar karakteristik, misalnya di sini ada kepribadian feminim. Nah, kita bisa memilih gejala-gejala apa, gejala-gejalanya kita bisa sebut dari karakteristik kepribadian feminim itu kayak seperti apa, tinggal kita pilih. Nah, akan disimpan. Nah, di sini contohnya sudah dimasukkan datanya, misalnya sini dari karakteristik atau kesimpulan outputnya P001 itu gejalanya adalah G11, G10, G2, dan G004, atau pertanyaan-pertanyaan ke-11, ke-10, ke-2, dan ke-4. Nah, ini adalah menu untuk daftar tamu atau daftar user ya, yang ada di sini di menu user. Nah, misalnya user memasukkan buku tamu di sini, maka akan tersimpan di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada laporan-laporan data karakteristiknya. Data gejalanya, data solusi, dan data diagnosis kita lihat. Nah, di sini bisa mencetak. Nah, di sini data diagnosa itu adalah biodata diri yang sebelum user itu menginputkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini akan masuk ke data diagnosa atau konsultasi. Data gejala yang diinputkan data gejala yang ada di menu admin ini. Di sini. Nah, di sini. Nah, ini akan masuk ke laporan data gejala juga. Dan data solusi adalah data dari menu karakteristik di sini akan menjadi laporan juga. Oke, baik, sampai di situ saja untuk demo programnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afan Febriantoro dari NPM 202043502805.
Saya di sini menjelaskan tentang codingan sistem pakar diagnosa menentukan parfum dari karakteristik seseorang menggunakan metode forward chaining berbasis PHP MySQL. Di sini kita ke menu home. Menu home itu berisi tentang tampilan awal dan berisi tentang metode algoritma, kenali jenis-jenis parfum yang cocok dengan situasi dan acara, dan studi kasus yang akan kita bahas. Seperti di sini metode menggunakan H2, terus habis itu kenali parfum yang cocok, dan studi kasus. Kita membahas karakteristiknya feminim dan romantis, ceria, sporty, elegan, dan tegas dan perfeksionis. Di bagian kiri itu terdapat menu home seperti beranda, profil, pesan, kontak, dan karakteristik. Di karakteristik itu, karakteristik kepribadian itu berisi konsultasi dan artikel. Di sini juga terdapat kontak for my team. Di situ terdiri dari Avan itu saya masukkan link WhatsApp. Terus kalau Cahyo Sukma itu saya masukin link Instagramnya. Terus Ervan Destama saya masukin link WhatsApp juga. Seperti tampilan di samping ini. Beranda, profil, pesan, kontak, konsultasi, artikel, dan di sini kontak for my team. Jika lo dibuka, maka dia akan menampilkan ke Instagramnya atau ke kontaknya masing-masing. Kita mulai ke menu konsultasi. Konsultasi itu kita di sini ada biodata Anda yang berisi tentang nama pengguna, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan. Misal kita isi seperti dulu, harus diisi semua. Kalau misalnya tidak diisi, maka dia akan looping lagi ke awal. Pekerjaan masih kosong, diulangi kembali. Jadi di sini kita harus isi semuanya, nggak boleh ada yang kosong. Kalau kosong berarti dia akan looping lagi ke awalnya. Kayak tadi ada notifikasi pekerjaan kosong. Jadi harus diisi semua. Misal Avan, kalian belum baru. Nah, kalau udah keisi semua, pencet daftar, maka dia akan masuk ke gejala awalnya. Apakah Anda lebih suka aroma yang segar? Nah, ini udah langsung ke isi diagnosanya. Nah, langsung ke mulai. Mulai itu berisi tentang memilih tadi gejalanya. Jika dia mengecek data pertama, maka dia akan memunculkan gejala dan melarikan ke tabel analisa atau tabel rules yang sudah kami buat. Nah, di sini kita memakai radio button ya dan tidaknya untuk mengefisienkan waktu dan lebih menjurus ke apa yang akan kita ada, seperti kayak di sini studi kasus apa yang akan kita bahas. Ada 5 studi kasus itu yang akan kita fokuskan di konsultasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang mulai konsultasi, ya isi dari gejala-gejala itu, dan langsung langsung menampilkan hasil laporannya. Hasil laporannya itu berisi tentang solusi dan karakteristik penggunanya. Nah, ini proses daftar yang tadi kita input di tabel awalnya. Kita meminta nama dengan kode nama, jenis kelamin dengan kode JK, alamat dengan kode alamat, pekerjaan dengan kode pekerjaan. Dari sini kita akan memanggil
di konsultasi yang tadi di sini. JK dengan kode JK, alamat dengan kode alamat, pekerjaan dengan kode pekerjaan, nama dengan kode nama. Dan di sini ada fitur buku tamu. Buku tamu itu seperti kayak konsultasi lebih lanjut. Dia mengisi nama, email, dan isi pesan yang akan dia tanyakan. Seperti seperti dia pengen tahu lebih lanjut kepribadian apa yang cocok dengan parfum yang akan dia pilih. Itu bisa diisi pesan di teks ini. Kontak pesan, dia bisa nama, email, dan isi pesannya tinggal kirim masuk ke laporan sini. Daftar buku tamu. Dia ada di sini. Manfaat dari sistem yang telah kami kembangkan yaitu manfaat pertama, membantu pengguna menemukan parfum yang paling cocok dan meningkatkan kepuasan mereka dalam penggunaan parfum. Manfaat kedua, memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pengguna tentang bagaimana karakteristik pribadi mereka mempengaruhi pilihan parfum. Manfaat yang ketiga, menyediakan solusi yang dapat diakses oleh banyak orang tanpa perlu konsultasi langsung dengan ahli parfum. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu sistem pakar untuk menentukan parfum berdasarkan karakteristik seseorang dengan metode forward chaining yang kami kembangkan adalah sebuah solusi inovatif untuk membantu individu dalam memilih parfum yang sesuai dengan kepribadian dan preferensi mereka. Dengan menggunakan metode forward chaining, sistem ini mampu melakukan proses inferensi berdasarkan karakteristik pengguna dan memberikan rekomendasi yang akurat dan dipersonalisasi. Sistem pakar ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah sehari-hari dengan cara yang efisien dan efektif. Kami percaya bahwa dengan melakukan pengembangan dan penyesuaian, sistem ini akan semakin berguna dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Sekian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.